Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Cakap-Cakap. Ahoy. Kali ini saya bersama Pak Aidil ya Pak ya. Aidil Makmur lengkapnya. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, wa syukurillah, sehat selalu. Oke, apa nih Pak kegiatan yang menyibukkan Bapak saat ini Pak? Saat ini masih berwirausaha, wira swasta di Riau dan Kalimantan. Di Riau dan Kalimantan. Iya. Oke. Nah, jabatan Bapak saat ini apa nih Pak? Kalau di Riau saya sebagai Direktur PT Asri Makmur Riau. Kalau di Kalimantan saya sebagai pegawai swasta, sebagai manajer mechanical engineering. Oke. Boleh diceritakan nggak Pak pengalaman Bapak dari awal hingga sampai saat ini? Sejak saya lebih cenderung melihat risalahnya Rasulullah ketika mengembangkan Islam itu dia selalu hijrah. Jadi metode itulah yang saya pakai ketika saya dalam mengarungi hidup ini. Saya dilahirkan di Kecamatan Kuala, SD di Desa Pekan Kuala, kemudian melanjutkan pendidikan di Kota Madia Binjai, di SMP-nya, kemudian melanjutkan pendidikan ke Kota Medan. Selanjutnya saya di Universitas Sumatera Utara di Politeknik. Setelah itu merantau ke Jakarta, kemudian ke Bandung, balik lagi ke Medan. Setelah itu balik lagi ke Riau mencari nafkah. Intinya kita hijrah, selalu meninggalkan tempat untuk kemajuan yang akan datang lah, seperti itu. Menggunakan metode hijrah. Iya, metode saya metode hijrah. Karena sukses dalam mengembangkan sesuatu itu ketika Rasulullah juga mengembangkan Islam, dia hijrah. Jadi saya pakai itu. Oke. Hal apa nih Pak yang paling berkesan dalam hidup atau yang paling Bapak ingat nih Pak? Dengan hijrah kita selalu berkomunikasi dengan berbagai macam karakter manusia, suku bangsa, bahkan kita di Sumatera saja kita beberapa suku kita temukan dengan logat dan bahasa yang berbeda-beda. Itu satu kebahagiaan bagi saya mengenal lebih banyak kawan-kawan atau saudara-saudara kita di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara, begitu juga di Pulau Jawa dan Kalimantan. Itu satu pengalaman yang indah buat saya, mengenal bangsa ini begitu majemuk, banyak suku bangsa. Indah saya rasa seperti itu. Nah, Bapak ini kan bolak-balik membantu masyarakat ya Pak, bahkan uang pribadi juga terpakai untuk membantu masyarakat. Nah, pertanyaannya nih Pak, apa nggak capek gitu Pak membantu masyarakat? Karena kan waktu dan uang juga terpotong untuk membantu masyarakat. Iya, kalau yang namanya kita berbagi itu tidak menghitung capek atau nilainya. Ketika kita memberikan segala sesuatu dengan kata ikhlas, dengan hati yang ikhlas, bukan capek yang kita dapat, kebahagiaan. Jadi karena ada rasa ikhlas. Iya, rasa ketika kita memberi, nilai yang kita beri itu tidak seberapa, tapi nilai kebahagiaan itu yang kita dapat. Seperti itu. Kalau Bapak menilai seperti itu yang Bapak lakukan. Nah, gimana cara Bapak mengatur waktu untuk keperluan masyarakat dan keluarga, Pak? Ya, karena kita sudah terbiasa hijrah itu, ya komunikasi dengan keluarga tetap berjalan. Mengatur waktu dengan rekan-rekan atau masyarakat juga bisa kita bagilah. Pada saat libur, waktu itu sebahagian kita untuk keluarga, sebagian kita alokasikan waktunya dengan masyarakat, seperti itu. Oke. Nah, Bapak ini kan pendiri Himaku dan Himalaya, Pak. Itu maksudnya gimana tuh, Pak? Ya, kembali tadi, ketika kita sulit membagi waktu, ini kita punya waktu tidak mampu untuk berlama-lama di satu daerah. Itulah tujuannya kita dirikan Himaku. Himaku itu kan himpunan anak Kuala. Di Kecamatan Kuala itu adalah kelahiran tempat saya. Jadi dengan berdirinya Himaku,
kita tidak perlu banyak waktu lagi di satu daerah itu. Pengurus-pengurus Simaku itu punya wewenang untuk membagi atau membantu masyarakat. Jadi dengan kita berkomunikasi dengan pengurus-pengurus di Kecamatan Kuala itu, kita tidak sulit lagi karena mereka sudah membantu waktu. Dan begitu juga Himala. Himala itu ruang lingkupnya sudah kabupaten, sudah ada kecamatan, kita punya kabupaten. Kabupaten juga sudah ada pengurusnya. Pengurus itulah yang mengalokasikan waktunya. Ketika saya datang, saya tidak perlu berlama-lama di situ. Apa target kita, apa yang kita berikan kepada masyarakat, seperti itu. Jadi itulah dari manajemen waktu kita seperti itu. Tujuan dari kita mengatur manajemen waktu, kita ada organisasi yang membidangi di kecamatan, manajemen waktu untuk di kabupaten kita ada himpunan masyarakat Langkat, seperti itu. Nah, saat ini kan Bapak ini kan caleg dari fraksi PAN ya Pak ya. Ya. Nah, jadi ilmu atau modal apa nih Pak yang bakal Bapak lakukan supaya masyarakat mau memilih Bapak? Kalau ilmu itu ya, semua manusia punya ilmu, diberikan ilmu. Dan bagaimana kita ilmu itu kita implementasikan ke masyarakat. Masalah masyarakat itu memilih atau tidak, kita sampingkan dulu. Yang penting kita berbuat dulu sama masyarakat. Apa yang sudah kita lakukan, ya katakanlah tadi seperti di kecamatan-kecamatan kita berdirikan satu organisasi, kemudian di tingkat tingginya lagi di kabupaten. Jadi dengan berdirinya seperti itu, masyarakat juga sudah menilai, tinggal masyarakat menilai apa yang sudah dilakukan Pak Aidil Makmur ini. Masalah dia memilih atau tidak, itu urusan kedua. Yang penting kita sudah berbuat, sudah kita lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Oke. Ada kesan dan pesan nggak nih Pak untuk masyarakat yang ada di Langkat, khususnya untuk para pemuda nih Pak? Saya selalu menekankan kepada Gen Z lah ya, milenial. Gen Z ini saya selalu membawa tim ya, katakanlah, karena setingkat saya katakanlah mengenal ilmu dan teknologi yang semakin pesat ini, kadang kita tidak mampu mengimbanginya. Itulah fungsinya anak-anak Gen Z ini, meneruskan ke depannya bagaimana mereka ini lebih bisa tampil ke depan. Dengan catatan kita selalu mengawasin, jangan mereka salah arah. Saat ini tidak semua Gen Z itu berpikir positif. Ada juga kaum milenial ini berpikirnya, ya kita lihat sendiri sekarang, kenakalan remaja di mana-mana, narkoba bertabur di mana-mana. Bahkan para penegak hukum tidak mampu, bukan katakan tidak mampu, dengan besarnya atau banyaknya kenakalan remaja yang menggunakan narkoba, akhirnya orang tua yang berfungsi utama kan. Kalau orang tua tidak bisa mengawasi anaknya, bagaimana lagi dengan penegak hukum? Utama daripada pengawasan anak muda itu di orang tua, di keluarga. Kita tidak bisa berharap kepada penegak hukum, seperti itu. Oke, terakhir nih Pak, boleh dong Pak promosi dulu ke penonton, Bapak ini caleg nomor berapa dan wilayah mana Pak? Terima kasih ya. Inti daripada saya mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Provinsi Sumatera Utara tidak lain dan tidak bukan untuk mengembangkan kabupaten kita di Kabupaten Langkat. Kita tahu anggaran di kabupaten kita ini terbatas. Bagaimana kita menjemput anggaran di provinsi yang bisa kita implementasikan, bisa kita serap untuk di kabupaten. Dengan kita bekerjasama dan berkolaborasi dengan tingkat 2 yang separtai dengan saya, Partai Amanat Nasional, yang di situ adalah ketuanya Haji Sah Afandin yang juga sebagai PLT Kabupaten Langkat, Bupati Kabupaten Langkat, yang juga sebagai Ketua PAN Sumatera Utara. Saya menjabat di DPW PAN Sumatera Utara sebagai Wakil Bendahara. Nah, saya mengajak kepada masyarakat semua, khususnya Kabupaten Langkat, mari sama-sama kita majukan kabupaten kita ini dengan
ikhlas yang pertama, karena keikhlasan akan menuju kebaikan. Saya maju dapil 12 Provinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten Langkat dan Kota Madya Binjai, nomor urut 2. Untuk kebaikan Kabupaten Langkat, jangan lupa nomor 2, Aidil Makmur. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak udah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang di podcast kami. Semoga dilancarkan selalu rezekinya dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel SMA Dharma Patra. Dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Podcast Cakap-Cakap, ahoy! Thank you.